ada partner saya di sini. Atmajaya. Jadi kami berdua yang acara seminar ini dari awal adalah dengan berdoa berdasarkan keyakinannya masing-masing yang akan dipimpin oleh Kak Selo. Silakan Kak Selo. Selamat pagi semuanya. Marilah kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat berkumpul secara virtual guna melaksanakan acara webinar Leoting Poster yang akan kami laksanakan sesaat lagi. Dalam pertemuan ini kami mohon biarlah Engkau hadir menyertai sebagaimana Engkau menyertai hari-hari kami, agar benar-benar pertemuan ini boleh terlaksana dengan baik dan lancar. Berkatilah dan sertailah kami, sehingga apa yang kami laksanakan sesaat lagi dapat berguna bagi kami. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan pada-Mu melalui Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Selo udah dipimpin doanya. Terus kita lanjutin nih sama pembacaan tata tertib di seminar kali ini. Ada apa aja nih yang pertama? Dan tidak diperkenankan on mic selama pemaparan materi. Terus yang kedua, kalau misalnya peserta mau bertanya nanti bisa menuliskan di ruang chat, formatnya itu nama, terus underscore asal institusi, terus underscore pertanyaan. Nah, pertanyaannya nanti bakal kita bacain di sesi tanya jawab, terus nanti ada 5 hadiah buat 5 pertanyaan terbaik. Lalu selanjutnya peserta diharapkan on cam pada saat foto bersama di akhir nanti. Oh iya, nah kita juga ada ini background untuk kalian pakai buat foto bersama nanti. Terus kita juga diharapkan seluruh peserta mengikuti acara sampai akhir nanti. Nah, yang terakhir itu dimohon untuk mengisi link evaluasi yang terdapat pada ruang chat. Nah, link tersebut tuh nantinya digunakan untuk mendapatkan sertifikat kalian. Seperti itu. Jadi sekarang tuh acara seminarnya ada apa aja sih? Runtutan acaranya. Yang jelas seru sih. Jadi pertama ada pembukaan ketua acara, yaitu Kak Jess. Lalu ada pemaparan materi dari Pak Agung, lanjut ke sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan foto bersama. Oke, berarti untuk mempersingkat waktu, aku persilahkan Kak James buat sambutan ketuanya, dan tempat kami persilahkan Kak. Selamat pagi yang terhormat pembicara seminar Bapak Agung Eko Budi Waspada dan rekan-rekan mahasiswa peserta seminar yang saya kasihi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kasih setianya yang menyertai kita selama ini, sehingga acara seminar yang diselenggarakan oleh Divisi Desain dan Dokumentasi dari Hima Universitas Atmajaya Yogyakarta bisa terselenggara pada hari ini, di situasi di mana pandemi COVID-19 ini. Walaupun diselenggarakan secara online, makna dan hakikat dalam dari materi seminar ini haruslah kita tangkap, kita resapi, sehingga mampu memotivasi serta menginspirasi kita semua ke arah pengembangan bidang arsitektur yang lebih maju dan berkompetitif. Nah, kami juga dari panitia berharap buat para peserta yang sudah bersedia mengikuti acara ini untuk memanfaatkan waktu berharga ini dengan baik, sehingga kita semua memiliki tambahan ilmu, membuka wawasan dalam bermotivasi dan berinovasi yang lebih kreatif lagi. Untuk itu, peserta diharapkan agar lebih aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, sehingga mampu memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita bersama. Oleh karena ini adalah kesempatan langka, kesempatan emas di mana kita mendapat pembicara yang adalah pakar terbaik Indonesia di bidang desain grafis. Nah, akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras
dalam mempersiapkan acara ini. Saya percaya jerih lelah teman-teman tidak akan sia-sia. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita kemampuan terbaik dalam mengikuti acara ini serta memberkati kita dengan limpahnya. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Kak James atas sambutannya. Apa sih yang disoroti hari ini? Kali ini tuh kita kedatangan tamu yang spesial banget ya tentunya, yaitu Pak Agung Eko Budi Waspada. Selamat datang Pak Agung. Beliau mengenyam pendidikan tuh dari tahun 1989 sampai 2006 tuh di ITB. Terus sekarang juga merupakan dosen desain dan komunikasi visual di ITB juga. Jadi keren. Selamat datang Pak Agung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari-harinya yang sibuk. Terima kasih juga. Kembali kasih. Silakan menulis pertanyaan di kolom chat dengan format yang ada. Iya, nanti tuh ada hadiahnya loh. Cuman kan bukan ini kan hadiahnya yang terpenting, tapi kan ilmunya gitu. Oke, bagi Pak Agung, waktu dan tempat kami persilahkan ya Pak. Baik, terima kasih. MC yang keren-keren, ketua panitia yang keren, Mas Bang Marcelo Dias yang keren juga, semuanya keren ya. Oke, ini aku seneng di antara kalian ya. Aku paling semangat itu kalau diminta teman-teman ngobrol sama mahasiswa, karena saya dosen itu pokoknya ini deh, apa namanya, stakeholder utamanya, sahabat utamanya itu mahasiswa. Nggak ada mahasiswa, nggak ada dosen gitu deh. Nah, kemudian saya diminta oleh panitia untuk mengisi, apa ya, saya sebut, kita ngobrol-ngobrol lah, santai ya. Kita santai-santai, kemudian nanti materinya juga lucu-lucuan aja gitu. Pasti teman-teman ini sudah apa namanya, sudah fluent lah sama materinya ini, apalagi teman-teman dari arsitektur ya, udah nggak asing lagi kebiasaan melayout, memberi warna dan ngasih huruf-huruf gitulah kira-kira. Oke, mohon izin saya share screen ya. Oke, sebentar. Sudah kelihatankah? Sudah, Pak. Sudah Sudah Pak, ya. Suara saya jelas nggak terdengar, Mas? jelas banget. Jelas. Oke. Nah, kita mulai ya. Jadi saya dikirimin tornya keren, tapi saya ingin, apa namanya, sharing aja karena kayaknya nih Mas James ya yang tahu saya nih, Mas James, karena dulu Mas James itu nanti dikoreksi kalau keliru ya Mas James ya, pernah ikut lomba desain poster kelas nasional di Manado, di ajang FLS 2N. Jadi kayaknya, apa namanya, alhamdulillah saya masih diingat sama Mas Jim. Sekarang diajak ngobrol bareng lagi setelah berapa tahun ya? Kira-kira setelah 4 atau 5 tahun Mas Jim ya, gitu. Oke. Nah itu. Tapi poster yang akan kita bahas memang agak berbeda dengan poster yang pernah soalnya saya kasih ke Mas James dulu ya, Bang James. Yaitu pada intinya poster itu adalah alat untuk ngomong. Jadi untuk ngomong apa? Ngirim pesan gitu ya, melalui karya poster gitu ya. Jadi apapun jenis posternya, intinya itu adalah ngirim pesan sebetulnya ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol soal pesan apa sih yang akan dikirim melalui poster kita gitu ya. Ini
acara kita. Jadi saya mencoba menghayati ini yang menyelenggarakan adalah Himpunan Mahasiswa Arsitektur Atmajaya Jogja, Divisi Desain dan Dokumen. Karena ini juga mendukung budaya mutu di perguruan tinggi, khususnya di departemen atau departemen kalau di Atmajaya departemen atau program studi arsitektur gitu ya. Jadi mutu belajar itu tidak hanya akademik, tidak hanya akademik skill, jadi nilai IPK gitu, tapi berkegiatan lewat himpunan, lewat UKM, unit kegiatan mahasiswa itu sangat penting. Itu nanti sangat memberi influence pada teman-teman ketika lulus kuliah gitu ya. Jadi saya support benar kegiatan-kegiatan semacam ini gitu. Oke. Poster ya, saya perhatikan sebetulnya ini modusnya teman-teman nih ngajak ngobrol saya ini pengen gimana sih poster kalau posternya adalah karya tugas kuliah gitu ya. Oke, kemudian poster publikasi karya tugas kuliah itu sebagai sebetulnya pesan apa sih yang dikirim? Yaitu pesan yang ingin disampaikan adalah berupa bentuk tanggung jawab ilmiah. Ya, ada tanggung jawab ilmiah dan sekaligus medium komunikasi mengenai apa yang telah kita lakukan dan hasilkan pada perkuliahan. Kepada siapa? Kepada para pemangku kepentingan. Jadi kalau demikian sifatnya harus gimana nih? Kalau yang satu harus di satu sisi harus mempertanggungjawabkan aspek ilmiahnya ya, karena ini perkuliahan jadi harus bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, tapi di satu sisi harus merayu, mengkomunikasikan, merayu untuk orang yang melihatnya mengerti kontennya, substansinya, tapi di satu sisi juga merasakan temanya, feel-nya. Kalau temanya itu adalah heritage, misalkan arsiteknya karya yang tentang heritage, maka feel posternya seperti apa kira-kira gitu. Oleh karena itu sifatnya itu atau saya sebut kata kuncinya harus informatif dan persuasif. Kedua-duanya ada di situ ya. In betweener antara harus informatif dan harus mampu membujuk, merayu untuk mengatakan bahwa poster ini sesuai dengan temanya dan orang yang melihat tergerak hatinya bisa, ini tuh keren banget, ini cocok, ini yang perlu disampaikan kepada pemangku kepentingan, khalayak sasarannya gitu. Jadi kata kuncinya informatif dan persuasif. Oke. Terus gimana caranya supaya bisa informatif dan komunikatif dan informatif dan persuasif. Jadi informatif dan persuasif itu adalah kata akan menghasilkan karya yang komunikatif. Komunikatif itu komunikasinya nyampe, baik secara informasinya maupun secara perasaannya gitu, feel-nya yang dirasakan, mood-nya gitu. Oke? Yaitu supaya komunikatif mesti tahu strategi komunikasi poster, karena setiap medium, setiap media itu punya karakteristiknya masing-masing. Instagram beda, video di YouTube beda karakteristiknya, poster entar akan diupload, didiseminasikan di Facebook, di Instagram,
itu akan berbeda dengan poster kalau indoor poster, misalkan ini di display di suatu ruangan. Satu itu strategi. Strategi itu cara, siasat bagaimana supaya poster itu berkomunikasi dengan baik. Terus supaya itu bekerja, maka teman-teman wajib mengetahui prinsip-prinsip. Prinsip itu apa? Prinsip itu adalah pegangan dasar. Kayak kita itu loh. Kalau sudah menyangkut prinsip, saya nggak ada toleransi deh gitu. Jadi ada hal-hal yang prinsipil yang harus diketahui dalam poster. Yang terakhir tentu strateginya bagus, prinsipnya kuat. Kalau modalitas visualisasinya, kemampuan memvisualisasikannya tidak baik, tentu juga akan mempengaruhi tingkat komunikatifnya, gitu ya. Oleh karena itu, visualisasi dalam poster poinnya adalah ini tepat nih, layouting, pemilihan warna dan font. Oke. Nah, tapi mohon izin nih teman-teman ya, saya kalau hanya nyusun layout, milih warna, milih font, ini kan harus ada atas dasar apa ini saya pilih. Kenapa layoutnya harus begini, kenapa warnanya harus begitu, kenapa font itu yang saya pilih. Pasti nggak terlepas dari apa yang disebut gagasannya apa dulu. Jadi gitu. Jadi akan saya tarik ke belakang dulu ke aspek gagasan, baru dieksekusi atau divisualisasikan lewat layouting, pemilihan warna, dan font gitu ya. Oke. Selanjutnya, saya mulai dari strategi komunikasi. Apa itu strategi komunikasi? Ya, komunikasi desain poster pada intinya tergantung dari tujuannya. Nah, ini ya, saya kembali lagi, tergantung dari tujuannya. Jadi teman-teman ketika merancang poster, tujuannya apa nih? Meskipun tadi ini poster karya tugas kuliah nih, maka tujuannya untuk apa? Gitu. Selain tadi saya bayangkan secara umum tujuannya adalah mempertanggungjawabkan kinerja tugas kita secara ilmiah ya, dan sekaligus mempersuasi dan sebagai media informasi gitu. Jadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya persuasif, dominan menggunakan perasaan. Misalnya poster-poster atau iklan lah gitu ya. Poster sebetulnya untuk merayu konsumen gitu. Yang produknya banyak menggunakan, banyak mempertimbangkan soal perasaan. Misalnya disuruh beli, diminta dibeli, teman-teman dirayu untuk melakukan perjalanan traveling gitu ya, ke mana, ke Bali atau ke Lombok gitu. Digugah perasaannya, dipersuasi perasaannya bahwasanya di Bali itu asik, di Bali itu kita bisa ngapain aja, bisa ini. Itu kalau persuasif, membujuk. Tapi kalau informatif yang dominan digunakan adalah logical. Logiknya ini bisa, oh sebab akibat, kalau begini maka begini, kayak begitu. Jadi strateginya pertama harus memperhatikan tujuan dibuat poster tersebut untuk apa gitu ya. Itu biasanya tujuan itu spesifik, khusus gitu. Nggak ada poster yang tujuannya umum. Misalkan apa umum? Poster ini dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia gitu. Bingung posternya mau bikin ya, nggak spesifik, itu terlalu general gitu ya. Oke. Nah, tadi kan ada poster yang informatif dan poster yang persuasif, tergantung tujuannya. Persuasif pada umumnya untuk merayu konsumen. Nah, ini contoh-contohnya, kriterianya. Apa itu? Satu, ya,
adalah harus sederhana. Kenapa poster harus sederhana? Apalagi sekarang kan zaman informasi itu banyak banget ya, teman-teman ya. Di media sosial, di media televisi, billboard, lain. Pokoknya kita itu hidup pada zaman yang informasi itu berseliweran. Kita banyak banget informasi sehingga disebutlah menjadi masyarakat yang over communicated. Dalam keadaan masyarakat over communicated, maka kalau kita bikin poster makin ruwet, ya makin malah nggak diingat, dilupakan gitu ya. Itu oleh karena itu poster kita harus simple. Ya, simple itu bukan miskin ya. Simple itu ada batas tertentu yang nggak perlu dibuang. Tapi kalau ini salah satu elemen dibuang, maka nggak bisa bunyi si poster itu. Jadi ada batas mana yang bisa dibuang. Bahkan jangan menghias-hias gitu ya. Waduh, ini kayaknya masih kurang rame deh, tambah-tambahin yang nggak ada maksudnya gitu ya. Nanti makin menghilangkan kaidah atau simplicity ini kalau dalam persuasi. Yang kedua adalah jelas, clear. Jadi poster itu dari jauh atau dari dekat atau dilihat. Kalau dulu poster itu karena statis, dilihat di tembok, di outdoor gitu, maka dari jarak tertentu harus jelas. Itu poster apa nih? Tapi sekarang kejelasan ini tidak hanya jarak, ditambah variabelnya apa? Waktu. Poster ini kita ngelihat berapa detik, kalau kira-kira poinnya nggak jelas, biasanya di skip gitu di media sosial, media media digital sekarang lah gitu ya. Jadi harus jelas. Kemudian kudu unik, karena kalau nggak unik nggak menarik perhatian ya. Umum gitu ya, poster yang 1 juta umat gitu ya, rata-rata begitu gitu ya, mungkin jadi terlewatkan di tengah kita orang-orang yang sibuk ini gitu ya. Oke, kita ini contoh sederhana nih teman-teman ya. Nah, simple. Karena ini tujuan komunikasinya ngomong true colors. Jadi warnanya itu nyata gitu deh. Ini iklan pensil warna. Jadi dia ingin mengatakan bahwasanya warna ini bisa untuk membuat visualisasi seperti ini gitu. Kan simpel ini ya, sederhana, very simple ya, sederhana gitu. Langsung terus di sini juga ada unik, ada jelas gitu. Jadi tapi dalam kali ini saya mengekspos kesederhanaannya. Jadi banyak bidang kosong, kita nggak perlu takut. Karena kalau kini kita kasih hiasan-hiasan, kok kosong ya, kita kasih hiasan-hiasan, nanti malah mengurangi kesederhanaannya gitu ya. Ya. Dan itu membuat citra tertentu, kesan tertentu juga. Rame itu dinamis, kalau ini cool, tenang gitu ya. Tuh. Oke. Terus jelas. Poster untuk persuasi harus jelas. Ini contohnya. Ya, jelas. Ini poster tentang nyamuk lah ini kira-kira gitu ya, jelas. Clear. Nggak mungkin terganti ini tertukar ini untuk pembasmi iklan untuk poster. Ini juga bisa poster nih, Dek. Bisa teman-teman ini bisa poster, bisa iklan ya. Kemudian jelas maksudnya untuk pembasmi serangga gitu ya. Nggak akan keliru ini pembasmi yang lain gitu. Yang terakhir unik. Untuk unik itu apa? Seperti ini nih. Kan jadi penasaran ini apa sih gitu.
Oh, ini gitu ya. Coba. Ini poster dari lembaga kursus di Jakarta, ada namanya Berlitz ya. Ini kalau kita perhatikan tagline-nya atau judul posternya Speak Like a Native gitu ya. Artinya poster ini saking profesionalnya lembaga kursus itu gitu ya. Ini kalau orang China kursus bahasa India ngomongnya udah kayak orang India aja gitu, seolah-olah ini cara menyampaikan pesannya itu, message-nya adalah dia ngomongnya sebisa, kalau kursus di sini bisa ngomong kayak orang aslinya sana, kayak native speaker gitu. Nah, gimana menyampaikan ide yang kreatif agar unik gitu. Pesan yang informatif itu kan bisa ditulis, hai teman-teman, kalau ingin bisa ngomong seperti orang India gitu ya, maka kamu kursus bahasa India deh di sini gitu. Itu kan informatif ya. Tapi nggak cukup untuk menggugah perasaan karena itu hanya informasi. Apa namanya, walaupun ada ajakannya, tapi ajakannya sangat soft, sangat sangat apa, lunak gitu. Tapi begini, begitu digambarkan seperti ini gitu ya, ada uniqueness-nya, terus ada penekanan di sini gitu ya. Nah, teman-teman, oke, itu tadi kan ini Pak persuasif, jadi bisa bebas. Padahal ini kan kami ini sering diberi tugas yang tadi seperti Pak Agung sampaikan, tugasnya adalah membuat poster karya tugas arsitektur. Jadi kan harus ada masalahnya, harus dipecahkan dengan cara tertentu, metodenya gimana, hasilnya gimana. Kan susah Pak membuat apa namanya gagasan yang persuasif yang tadi, sederhana, jelas dan unik gitu. Ya, tentu beda karena kalau yang tadi itu untuk pertama mempengaruhi orang supaya muncul keinginan untuk memilikinya misalkan atau melakukannya. Tidak hanya berhenti situ, tidak hanya ingin, tapi tugas-tugas poster persuasif itu adalah setelah menciptakan keinginan harus mampu mentransformasi menjadi kebutuhan. Jadi akhirnya, aku berarti ini nggak hanya ingin kursus bahasa Arab nih, tapi butuh nih. Suatu saat saya ada urusan dengan hal itu gitu. Jadi akhirnya didorong untuk butuh gitu. Tidak hanya berhenti pada ingin. Nah, kalau poster tugas itu adalah untuk keperluan mempublikasikan karya ilmiah. Jadi, tapi bukan ini di tengah-tengah nih, karena ada poster ilmiah ya. Jadi kalau saya bayangkan tuh ada 3 level, yang satu persuasif, kedua poster tugas ini yang harus ada persuasinya, yang ketiga adalah poster laporan karya ilmiah. Jadi melakukan penelitian terus dibikin posternya buat seminar-seminar gitu. Nah, satu, kalau poster yang informatif, dalam hal ini karya tugas atau karya ilmiah, poster itu harus sistematis. Idealnya sistematis. Yang kedua, kita harus memilih, karena banyak banget yang harus diinformasikan, maka kita harus menseleksi mana-mana informasi yang paling esensial untuk diekspos gitu ya. Kemudian komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, nggak ada bagian yang hilang, tapi esensial dan cara menyajikannya secara terstruktur. Mana yang besar dulu, kemudian tengah, kecil, atau sebaliknya. Gitu ya. Mana yang paling cepat, mana yang pertama harus dilihat orang, mana yang urutannya seperti apa. Misalkan harus ada
pendahuluan dan kesimpulannya, di mana letaknya gitu, itu sistematika. Oke. Sistematis. Contohnya begini. Nih, kalau poster tugas nih ya, poster ilmiah, sistematis. Poster-poster itu biasanya kontennya sudah ditentukan sama bapak dosennya, misalkan, oh posternya harus ada informasi tentang A, B, C, D gitu misalkan. Nah kalau poster ilmiah biasanya ada abstrak, terus kemudian metodologinya apa, terus dibahas menghasilkan apa, result, temuan-temuannya, dan kesimpulannya apa, dan harus ada referensinya. Sistematis, ini nggak bisa ditukar-tukar. Nggak ada abstraknya, tiba-tiba ngomong conclusion gitu, akan tidak sistematis. Komprehensif, harus yang disebut komprehensif harus ada unsur-unsur ini. Kalau kita cabut satu, misalkan abstrak ada, metode ada, result ada, tapi nggak ada kesimpulan. Wah ini nggak lengkap nih, nggak komprehensif nih gitu. Oke, itu sistematis ya, utamanya urutannya, prosedurnya benar. Esensial, ada banyak informasi misalkan. Kalau kita lihat harus sebaik-baiknya itu mencari ada isi esensialnya apa, kemudian ditampilkan secara dominan gitu ya. Ini yang esensial ini. Sebetulnya yang informasi itu mengartikan ini, informasi-informasi ini informatif, tapi kalau dikasih dia apa namanya grafik seperti ini, diagram seperti ini aja kurang bisa diimajinasikan. Maka perlu ini diagram-diagram ini menunjukkan naik, melayang, terbang tinggi, elevate gitu. Maka diberi ilustrasi, misalkan ini gitu ya, diberi ilustrasi ini melambung tinggi misalkan gitu. Ada ilustrasinya yang menekankan esensi dari informasi tentang kenaikan pencapaian University of Stirling ini gitu. Oke. Terus komprehensif tadi. Komprehensif itu ya seperti yang tadi aku bilang, ada unsur ini lengkap, satu sama lainnya saling berhubungan. Ya. Saling berhubungan, ketahuan hubungannya, bagaimana background, latar belakang masalah dengan pembahasan dan metodenya, serta tahapan-tahapannya seperti apa, misalkan begitu. Oke? Gimana kalau itu poster karya tugas? Yang tadi saya sampaikan, yang pertama poster persuasif, yang kedua poster karya ilmiah. Jadi berseberangan gitu caranya. Nah kalau karya tugas seperti apa? Saya bayangkan adalah nggak tahu salah atau benar nih, saya menduga-duga. Jadi teman-teman itu sering diminta membuat poster untuk presentasi karya tugas perancangan arsitektur. Oleh karena itu idealnya dibuat dengan mengindahkan sekaligus aspek informasi dan aspek persuasi secara proporsional. Jadi sebaik-baiknya idealnya itu mempertimbangkan persuasi dan informasi seperti poster ilmiah tadi. Jadi in betweener gitu, di antara keduanya. Jadi lebih nggak terlalu kaku seperti poster ilmiah, juga nggak terlalu persuasif seperti poster untuk komersial gitu ya. Oke. Nah, tadi ada strategi komunikasi. Yang tadi itu strategi komunikasi, sekarang masuk ke prinsip. Ya. Ya, prinsip poster apa aja prinsipnya? Poster itu gitu ya. Hal-hal yang paling esensial prinsip itu ya, yaitu harus mempertimbangkan balance, keseimbangan ya. Kemudian alur informasi. Alur informasi ini ada
dari mana nih mata kita mengikuti pesan-pesan itu, hierarkinya seperti apa, levelnya seperti apa, tingkatannya, mana yang paling penting, kemudian menuju yang opsional untuk dilihat gitu ya. Terus satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Maaf ada telepon, di off dulu. Kemudian punya daya tarik khusus gitu ya. Gitu. Mohon izin saya ngabarin dulu ya sebentar ya, Pak ya. Mas, Pak moderator. Silahkan, Pak. Ya, bentar banget sebentar. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini sebetulnya saya lagi double ini nih, double apa namanya, double nyuri-nyuri nih. Nyuri-nyuri itu membagi-bagi waktu gitu. Lagi nyusun. Ini juga sebetulnya topiknya poster juga sih. Jadi mungkin Bang James tahu tuh yang tadi saya ceritain dari Manado itu. Sekarang Indonesia tergerak nih, pengen bikin olimpiade yang kayak Mas Jim ikutin di nasional itu, kita pengen perluas ke dunia levelnya, tingkat dunia gitu. Ini sekarang lagi nyusun itu, makanya tadi kayaknya panitia lagi perlu saya, tapi udah dibereskan lah gitu ya. Oke, jadi prinsipnya ada keseimbangan, alur informasi, kesatuan, dan daya tarik. Oke. Kok sebentar. Oke, keseimbangan. Sebetulnya dalam poster seperti juga merancang arsitektur, pasti ada faktor balance. Ada dua jenis keseimbangan yang bisa diimplementasikan. Yang pertama adalah keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Kapan kita memilih simetris, bikin posternya, kapan milih asimetris, ya itu nanti terlihat. Misalkan ini adalah poster yang simetris, kanan kiri cenderung imbang, walaupun ada jadi dalam komposisi itu yang disebut imbang itu tidak seperti timbangan kita beli beras gitu ya, yang di sini sekilo, di sini sekilo gitu. Di sini bisa agak fleksibel. Di sini 1 kilo, kalau di sini 2 kilo, maka di sini harus maju dikit gitu. Ini di ujung. Nah, seperti tapi hasilnya secara feeling itu seimbang ini gitu. Kayak seperti contoh ini kan sebetulnya kalau ditimbang banget kan nggak imbang nih, berat ke kanan gitu ya. Tapi masih boleh dibilang ini simetris karena dominan kanan kiri relatif sama. Berbeda dengan ini ya. Ini asimetris ya, asimetris, tapi rasanya masih oke, masih berimbang gitu ya. Sebentar. Ya. Contohnya begini nih, kita meletakkan headline di sini sebesar ini diimbangi dengan bentuk ini ya. Kan nggak harus sama besarnya, tapi semuanya ini kenapa jadi imbang? Karena cenderung arahnya itu arah ke arah kiri. Jadi poster ini kalau kita lihat ada arah yang menuju ke kiri gitu. Tapi secara umum terasa seimbang gitu. Oke. Nah, ini contohnya saya kasih ini nih, saya berikan contoh ini seimbang, yang kiri seimbang, yang kanan sama-sama seimbang, tapi yang kiri adalah simetris, yang kanan asimetris.
Ya, kita perhatikan ya. Ini kan simetris. Ini asimetris ya. Nah, oke. Oke, ini kita bahas yang asimetris. Kalau yang simetris kan mudah kita atur keseimbangannya. Kesannya kalau simetris itu statis, kokoh berdirinya. Apa kalau lebih resmi, formal lah gitu ya. Kalau yang dinamis, yang asimetris itu lebih dinamis. Tapi alurnya ada. Kita bisa lihat di sini di mana ini ada tanda panah ini. Kalau diukur perimbangan bidang kan ini sedikit ruangannya, tapi di sini besar. Kenapa ini jadi rasanya imbang? Karena ada garis ilusi ini yang mengarahkan mata kita ke sana. Nah, kita arah ke sana itu seolah-olah kita yang melihat poster ini mengikuti arah mata. Di depan masih ada jarak, masih ada ruang gitu. Kalau di belakang nggak ada ruang nggak apa-apa. Karena kita jalannya nggak mundur, tapi jalan itu maju gitu. Nah, butuh ruangan untuk berjalan ke depan. Nggak perlu mundur nih gitu. Terus di sini ada tulisan hormat gerak gitu kan. Ini untuk menyeimbangkan. Nah, karena dia ini cenderung ke bawah, arah benderanya juga cenderung ke bawah kan, maka ini harus ditarik ke atas gitu, ke sini, agar memperoleh balance. Kalau enggak nih terus turun ke sini, seolah-olah nggak imbang dengan bagian atasnya. Makanya ditaruhnya di atas dan di kanan. Jadi ada ini benderanya agak bawah. Ini kalau naik sedikit, mungkin ini jadi nggak imbang gitu. Ini imbang karena dia posisinya agak di bawah dan kemudian ke arah kanan. Nah, visualisasi itu semua orang bisa merasakan, ya, bisa merasakan. Walaupun dia nggak ngerti seni rupa, nggak ngerti desain, nggak ngerti apa namanya rupa dasar atau nirmana, tapi semua orang bisa merasakan. Cuman nggak ngerti kenapa begitu perasaan saya jadi begini ini karena apa ya? Karena didesain, dirancang, diarahkan oleh kita yang membuatnya gitu, teman-teman ya. Jadi ini by design, bukan kebetulan, jadi harus diarahkan sehingga orang yang merasakan bisa sesuai dengan apa yang kita ingin mereka rasakan gitu, sesuai dengan pesan kita gitu. Oke, itu soal keseimbangan ya. Kemudian alur informasi. Nah, ini alur informasi. Ya, coba kita perhatikan ini ya. Alur informasinya dari sini, dari kanan ke kiri. Nah, dari dekat ke jauh gitu ya. Gitu. Atau karena kita biasa membaca huruf Latin itu dari kanan ke kiri, maka perasaan kita juga bisa mengatakan ini arahnya dari sini, dari kiri ke kanan. Meskipun panahnya ke kiri gitu. Tapi rasanya kita feelingnya arahnya ke kanan. Gitu. Itu ada faktor pengalaman, faktor kebiasaan yang mempengaruhi kita, mempengaruhi orang yang melihat poster kita itu berdasarkan pengalamannya. Ya, pengalamannya adalah membaca dari kiri ke kanan. Ini kalau orang Arab, misalkan yang dari kanan ke kiri, ini udah given ini bacanya ke kiri, gitu. Kalau kita masih agak kadang-kadang kalau nurutin panahnya ini mestinya ke kiri, tapi menurut kebiasaan membaca ke kanan, gitu. Apalagi ke kanan itu lebih dekat, gitu. Lebih dekat dengan perasaan kita, posisinya lebih di depan, yang sana lebih di belakang gitu. Jadi ini lebih dominan arahnya kan. Tergantung kita mau seperti apa. Ini contoh-contohnya bahwasanya alur informasi itu dipikirkan dalam membuat iklan. Jadi
alur informasi untuk mengarahkan mata membaca gitu. Itu yang paling penting dalam menelusuri pesan. Membaca itu apa sih sebetulnya? Membaca itu mencoba menemukan pesan dari apa yang ada di dalam poster kita, dari satu bagian ke bagian lain yang ada pada poster. Urutannya mana? Text here atau ini gitu. Ya, di sini your logo, ini template ini ya, gitu. Oke. Contohnya ini deh. Ini contohnya alur bacanya gimana nih? Pertama, kita lihat ke situ, kedua mengarah ke sana, ketiga ke sana, keempat balik ke pesan utamanya, yaitu salah satu baterai ini gitu ya. Ini, nah kita melihatnya jelas. Oh, penekanannya di sana. Ini yang merancang, ketika merancang ini harus kita sadarin betul. Arahnya kemana nih? Kita ingin mata orang yang melihat poster kita arahnya kemana? Gitu. Menuju pesan apa yang paling kita inginkan. Gitu. Oke, ya. Sekarang kesatuan. Kesatuan adalah mendekatkan. Bisa kita capai dengan mengkelompokkan bagian-bagian, mendekatkan beberapa elemen desain dengan cara mengklaster-klaster, menggunakan bidang, baik itu kotak, lingkaran, terus memanfaatkan garis untuk pemisahan informasi, dan menggunakan background warna. Ini sangat kalau kita bikin denah gitu ya, kita bisa blocking seperti ini. Gimana hubungan ruang tamu dengan kamar mandi misalkan. Lebih luas lagi kalau jadi site plan sebuah area pengembangan area, pengembangan wilayah gitulah katakan. Oh, yang hijau adalah misalkan ini untuk zona public facility atau social facilities. Oh, di sini kita klaster di sini. Ini klaster rumah yang murah, ini klaster rumah yang mewah. Ini menggunakan blok-blok bidang warna dan dibatasi kadang-kadang oleh garis. Garis itu anggaplah pagar gitu ya. Jadi memang blocking atau kesatuan ini adalah modal utama. Saya sendiri banyak belajar dari teman-teman yang bidangnya arsitek, membayangkan gitu ya, blocking. Nah, misalkan seperti ini, harus banyak yang diinformasikan maka di blocking lewat bidang misalkan. Bidang yang ini untuk urusan A, terus untuk bidang A. Terus kemudian di sini antara hubungan antara itu dan ini bidang B. Terus ilustrasinya untuk menunjukkan bahwasanya ini ranah desain pakai pensil warna ranah C gitu. Ya, gitu caranya. Daya tarik sekarang. Ya. Daya tarik. Nah, misalkan begini. Di dalam poster tugas, daya tarik tidak bisa sebebas poster untuk persuasi yang seperti di awal-awal saya sampaikan. Ini adalah jadi selain di FLS 2N, saya juga juri atau pembina di opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah, biasanya kalau mereka menang di Indonesia, diseleksi untuk dikirim ke luar negeri. Nah, ini dia mendeteksi alat birahi sapi. Nih, anak fisika terapan membuat alat untuk mendeteksi kapan sapi itu siklusnya gimana birahinya. Karena disitulah kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk kapan mereka harus kawin agar nanti bisa menghasilkan anak-anak sapi yang banyak gitu. Itu kalau
petani-petani nggak ngerti siklusnya, maka ya sembarang waktu aja mereka dikawinkan gitu, dinikahkan ya si sapi ini gitu ya. Nah ternyata itu cara mendeteksinya diukur dari secara biologis gitu ya, dari ini suhu bagian sini gitu ya, suhu bagian sini, masa subur kalau untuk manusia ya. Ini makanya ini kan daya tariknya sapi kita kasih aksentuasi ini. Jadi mana yang penting. Nah kemudian ini nanti cerita soal backgroundnya, ini tujuannya, ini metodenya, analisis gimana, resultnya begini. Jadi nggak semuanya harus tampilkan informasi, tapi pilih mana yang esensial agar nanti menjadi daya tarik dan juga benar gitu, nggak salah gitu. Bayangkan kita mengerjakan tugas 1 semester, banyak hal yang kita bahas di dalam tugas tersebut. Kalau semuanya harus masuk di dalam poster, maka akan ruwet poster kita. Jadi harus cari yang paling esensial. Toh poster ini tidak satu-satunya medium untuk menjelaskan karya kita. Ada tulisannya, misalkan papernya ini bisa dibaca dengan detail. Ada presentasi nanti saat ujian bisa dijelaskan dengan lebih detail gitu. Jadi demikian. Jadi yang dimaksud daya tarik khusus itu adalah kita memanfaatkan, memberikan kesan tertentu sesuai dengan isi pesan dari poster yang hendak kita sampaikan. Dengan harapan poster sebisa mungkin menghadirkan perasaan atau emosi dan mood yang sesuai dengan topik dari tugas kita gitu ya. Kalau di arsitek misalkan ya tadi sederhananya nih yang saya tahu bodoh-bodohan gitu ya, topiknya minimalis atau topiknya nature, ramah lingkungan. Nah, bikinlah kesan yang kira-kira mengarah ke sana gitu, yang memberikan perasaan tentang oh ini adalah ramah lingkungan, oh ini adalah nostalgia, heritage, misalkan vintage, lebih mudah lagi retro, misalkan kontemporer dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, misalkan ini daya tarik tuh ya, yang tadi kalau poster ilmiah sebatas itu, kalau poster persuasi bisa sebebas-bebas kayak begini nih. Nah ini apa, takut, pilih huruf, ini sekaligus ya. Sebetulnya contoh-contoh ini udah membahas perkara layout, warna dan tipografi font nih ya. Ini fontnya begini takut nih ya. Tata letaknya cenderung simetris ya. Warnanya kontras. Warnanya supaya menakutkan, warna merah identik dengan mencekam begitu ya. Ini font. Terus visual, ekspresinya di matanya melotot misalkan gitu ya. Ini adalah upaya-upaya untuk memberikan daya tarik khusus dalam poster kita, meskipun tetap harus memperhatikan kaidah informasi dan kaidah persuasinya gitu. Oke. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain poster ya. Tadi prinsipnya apa saja? Masih ingat tentu ya, balance, keseimbangan, simetris, asimetris, alur arah, kemudian penekanan khusus itu ya. Daya pikat akan menjadikan poster karya tugas kuliah kita akan menjadi lebih komunikatif. Jadi semua yang kita upayakan, kita rancang itu tidak hanya untuk menghias-hias supaya indah ya, ingat ya. Tidak untuk menghias-hias supaya poster kita indah ya. Karena indah itu relatif. Setiap orang punya keindahannya sendiri. Tapi kalau jelek itu mutlak ya. Nanti jadi jelek karena kita hias-hias tanpa karena menghiaskan
menghiasnya tanpa mempedulikan aspek komposisi keseimbangan, alur baca informasi, dan kesatuan harmoninya seperti apa, daya pikat khususnya seperti apa. Itu yang teman-teman bisa dijadikan kalau nanti bikin desain poster gitu, dilihat kembali gimana nih komposisinya, aku pilih yang mana, gimana alur informasinya, alurnya kemana gitu. Dan ini sudah umum dilakukan oleh teman-teman arsitektur ketika membuat misalkan exhibition, ruang eksibisi, pameran, kemana alur orang masuk dan keluar di dalam interior itu gitu. Tapi di eksteriornya juga begitu, gimana alurnya dari mulai entrance gate sampai masuk ke ruangan pamer itu, pasti ada alurnya ya. Ada kesatuannya. Kalau belok-belok ke sana ke sini ya akan ini tata ruangnya nggak karu-karuan nih, perasaannya kayak gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga tadi eksekusi visual ya, visualisasi. Visualisasi itu apa sih unsurnya yang ada di poster? Sebentar, mohon izin minum dulu, haus ya. Biar seger. Unsurnya ada gambar ya. Nasihat saya, satu gambar itu lebih bunyi kadang-kadang dari 1000 kata. Oleh karenanya harus sangat hati-hati dalam menampilkan gambar di dalam poster kita gitu ya. Kalau kita bayangin kalau gambarnya 2 aja udah 2000 kata gitu. Jadi gambar itu bisa penekanannya ini kata-kata ini adalah gambar itu adalah sangat berarti. Jadi hati-hati, jangan sembarangan, jangan obral gambar gitulah kira-kira ya. Tampilkan gambar jika hanya dianggap ada gunanya dan perlu ya. Hindari gambar yang hanya bersifat penghias, hanya untuk menghias-hias aja gitu ya. Walah Pak Agung juga cuman menghias itu, atasnya ada yang ini nih, ini kan hanya menghias-hias aja nih yang atas nih, frame-nya nih. Ini sebetulnya nanti itu tuh bergunanya ketika PowerPoint saya save dalam format PDF. Jadi batas antar halamannya kelihatan gitu lah sebetulnya. Jadi seminim apapun saya pikirkan fungsinya. Itu ada fungsinya gitu ya. Itu nggak ada gambar yang hanya untuk ditempel yang nggak ada ceritanya gitu. Contohnya itu tadi teman-teman ya. Karena fungsi gambar adalah sama dengan bahasa. Ini tadi yang saya contohkan, ini bahasa untuk mengatakan, kita udah pindah halaman nih gitu. Kalau saya save dalam PDF ya, begitu. Kemudian gambar adalah bahasa visual yang bisa dimanfaatkan. Jadi lebih selektif lagi, kita ambil gambar, kita tampilkan manakala bahasa verbal dianggap tidak mampu atau kurang dapat merepresentasikan pesan yang bersifat image abstrak. Menceritakan nih ada. Nanti terasnya akan terbuat begini, lightingnya begini, ini cerita banyak gitu. Tapi tetap orang yang membayangkan itu, ini terasnya gimana ya akhirnya ya? Terbuat dari batu-batu, tempel, terus nanti lantainya keramik, tonnya arah ke coklat-coklatan, agak pastel, karena begini. Sesuatu yang visual tadi diceritakan dengan verbal, masih muncul imajinasi yang berbeda-beda yang mendengarkan gitu ya. Kita cerita dengan bahasa yang sama kepada 2 orang yang berbeda, mungkin imajinasinya beda gitu, tergantung pengalaman masing-masing. Oleh karena itu, kalau ini susah nih, saya kasih gambarnya aja udah langsung jelas nih. Begitu terasnya misalkan gitu. Jadi yang abstrak jadi konkret gitu.
Coba teman-teman ceritakan gambar yang kiri ini atau cerita gambar yang kanan. Ketika kita ceritakan, orang nggak percaya, misalkan masa ada apa namanya, ini tuh apa, lidah buaya ya misalkan gitu, warnanya pelangi, pelangi itu kan di langit gini, gini. Begitu kita kasih gambar, oh walaupun ini simulasi, oh, asik juga ya warnanya misalkan kayak gitu. Nah ini ngomong soal warna, gambar, dan huruf ya. Nih foto, jadi gambar itu kalau kita nulis ilmiah juga gitu, gambar itu bisa berupa foto, bisa berupa ilustrasi gambar, bisa berupa diagram, ya. Itu semuanya disebut gambar. Ya. Berbeda dengan tabel, ya. Nah, gambar tadi berupa ilustrasi, ini berupa foto. Nah, itu juga perlu diatur sedemikian rupa. Oke, tipografi atau font, ya. Ketika membuat poster harus tahu pertama kali pesannya, hierarkinya ada apa aja nih. Saya mau menceritakan apa aja nih. Yang paling penting apa nih? Judul. Kemudian nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4. Ada hierarkinya. Judul, subjudul, isi, caption misalkan. Maka kita pilih font yang sesuai dengan hierarkinya. Jangan bikin caption lebih besar misalkan dari judul misalkan, kan gitu ya. Oke. Kemudian sebaik-baiknya atau agar mudah mengontrol supaya terkendali, gunakan tidak terlalu banyak jenis huruf. Ya. Seperlunya saja seperti gambar. Oke. Sesuai dengan hierarki informasinya ada apa aja. Dan pilih jenis huruf yang memiliki karakter untuk headline. Karakter untuk headline saya seperti tadi, takut. Tadi kan dipilih tipe huruf yang menakutkan gitu ya. Dan jenis huruf yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi, gampang dibaca untuk copy text, untuk naskah-naskah yang panjang gitu. Nih ya. Terakhir, untuk huruf, pergunakan huruf yang tidak umum dipergunakan ya. Misalkan begitu teman-teman bikin poster terus captionnya pakai Times New Roman, kelihatan banget gitu, umum banget gitu ya. Jadi kayak ini pilih yang nggak umum tapi tetap memperhatikan karakter-karakter ini, kriteria-kriteria di atasnya. Jangan terlalu banyak. Terus tidak umumnya itu juga masih relevan dengan dua tadi. Tidak umum untuk judul, tidak umum untuk naskah gitu ya. Oke. Contohnya ini gitu ya. Misalkan intro dan body copy lebih menekankan keterbacaan ini. Misalkan nih, pilih huruf-huruf yang mudah dibaca dalam ukuran minimumnya segimana, kemudian maksimumnya seperti apa, masih tetap mudah dibaca. Kalau headline harus lebih berkarakter. Aku sayang kamu ya, hurufnya yang apa namanya, yang sesuai dengan itu gitu. Ya. Gini nih ya. Ini adalah berkarakter, sementara seperti ini contohnya. Mode karaoke, kaligrafi, seram. Coba bayangkan kalau teman-teman ngomong aku sayang kamu tapi pakai tipe huruf ini, malah takut lari ini. Kita disayang sama kuntilanak misalkan, soalnya kita takut jadinya ya gitu ya. Nah kalau itu yang tadi yang harus terbaca, harus dalam ukuran paling minimum masih bisa terbaca gitu. Oke. Nah, misalkan kayak gini kan kita serem juga nih. Gitu. Oke. Warna ya. Warna.
Jadi saya udah ngomong soal tata letak, layouting, udah ngomong soal warna huruf, sekarang ngomong warna nih. Sama, warna kalau bisa juga apalagi untuk menceritakan poster tugas gitu ya. Kalau bisa, warna juga dibatasi seminim mungkin sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya, misalkan kebutuhan tuh gimana sih Pak kebutuhan? Oh, saya harus misalkan disarankan oleh dosennya, di poster kalian harus ceritakan latar belakangnya apa, tujuan perancangannya apa, metode merancangnya seperti apa, hasilnya apa. Tadi ada 4 itu ya. Gunakan aja 4 warna untuk membuat klasifikasi perbedaan. Oh, saya sedang ada membaca teks di latar belakang. B di ini. Sebanyak-banyaknya seperti itu gitu ya, memilihnya. Pilih misalnya gitu ya, maksimal 5 warna dengan deretan analog dan 1 warna deretan lainnya sebagai aksentuasi. Maksudnya gini, warna analog tahu ya teman-teman ya, dari warna primer ke warna sekunder. Warna itu kan ada tiga segitiga warna muncul tuh ya, Mansel. 1 ada merah, biru, kuning. Ini warna primer ya. Warna analog itu misalkan biru ke tengah-tengah antara biru dan kuning adalah hijau. Deretan warna biru ke hijau gitu ya, itu cenderung lebih aman, lebih mudah diatur, ditata ketimbang warna komplementer. Misalkan tadi kan ada warna merah, biru, kuning. Misalkan menyatukan warna kuning dengan ungu itu susah. Warna merah dengan hijau karena komplementer, berseberangan gitu dalam segitiga warna muncul itu ya gitu. Dan setelah itu pilih 1 aksentuasi yang di luar deretan analog biar ada sesuatu yang berbeda dikit gitu ya. Hindari penggunaan warna komplementer yang barusan saya ceritakan karena akan menyulitkan dalam mengendalikan dalam rangka mencapai keharmonisan visualisasi poster gitu ya. Oke. Tapi kalau bisa mengendalikan, teman-teman biasanya akan tahan lama ya, daripada warna yang analog itu cepat bosen gitu. Tapi cara memadu padankan lebih sulit gitu. Pilih warna sebaiknya didasari oleh konsep komunikasi yang telah ditetapkan sesuai topik. Jadi kalau warna analog, kalau mau nature ya arah ke hijau ke arah hijau ke coklat-coklatan. Coklat di mana letaknya? Deretan itu gitu. Atau kalau mau warna kontemporer, hangat, ceria sekarang ya orange ke merah atau orange ke itu. Pilih warna-warna yang sesuai temanya, topiknya apa. Justru warna kita gunakan tidak juga untuk menghias tapi untuk mendukung topik gitu. Oke. Contohnya ini nih, ya. Ini warna analog nih, dari kuning ke merah. Sebetulnya dari warna primer ke warna primer, ya, dari hijau ke biru, gitu. Ini sebetulnya dari biru ke kuning sih, ada hijau gitu ya. Ini analog. Warna analog itu dari warna primer ke warna sekunder yang ada pada rutenya gitu ya. Kayak ini, hijau ke biru, ya, merah ke orange misalkan gitu, nggak sampai kuning gitu. Nah, warna ini menimbulkan suasana kan, nuansanya hangat kalau pakai ini. Kenapa dia hangat? Karena frekuensinya tinggi. Jadi pigmen warna atau cahaya yang dipancarkan lebih panjang gelombangnya ketimbang yang warna sejuk atau tenang ini. Nah, bagus mana, Pak? Warna terang atau warna sejuk? Ya tergantung. Bikin konsep desain arsiteknya yang semangat atau yang tenang.
Coba bayangin, seandainya keliru aplikasinya, bikin kamar rumah sakit gitu ya, dikasih warna yang semangat ini gitu ya. Pak, maksudnya biar semangat sembuh, Pak. Yang ada malah stres nanti gitu ya, gitu. Jadi harus dipertimbangkan betul topiknya, temanya. Ya, ini contoh-contoh keluar nih. Warna komplementer, ini kan acak-acakan nih. Warna analog hangat, warna analog sejuk gitu. Deretan warna. Jadi kita harus begitu membuat poster. Ketika kita berkarya, kita mundur lagi seolah-olah kita pengamat, merasakan, oh kurang ini, balik lagi kita revisi sebagai desainer. Udah direvisi, kita mundur lagi sebagai audiens. Kurang apa ya, kurang. Oh, ingat tadi, oh ingat nih, poster aku nggak boleh terlalu banyak gambar. Mana gambar yang nggak ada gunanya? Saya delete nih, gitu. Nuansanya aku tadinya konsepnya hangat kok, kenapa? Karena selera saya warna biru, jadi kok dominan biru aja. Diingat-ingat lagi gitu. Ingat ya, poster kita bukan ekspresi jiwa kita, tapi tergantung tujuannya. Ini berbeda dengan kalau kita melukis misalkan. Kalau melukis ya sesuai kesukaan kita aja gitu. Kita mau mengekspresikan apa, no problem, sebebas-bebasnya. Namanya ekspresi gitu. Oke, pada akhirnya poster itu adalah bahasa ya. Poster itu bahasa. Bahasa yang secara utuh menginformasikan pesan. Jadi poster itu alat bicara ya, melalui berkomunikasi lewat mata gitu. Seperti halnya kita dengerin radio, itu bahasa menyampaikan pesan, tapi cara ininya menggunakan telinga gitu. Nah, poster itu sebagai alat bicara, seperti saya ngomong saat ini gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sengaja nggak berpanjang-panjang agar biar kita bisa ngobrol lebih lama ya, bisa lebih interaktif. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Agung, materinya bermanfaat banget nggak sih? Apalagi buat kita nih, nanti tuh kita di ujian akhir tuh ada buat poster, buat studio. Nah itu tuh sangat menguras pikiran sekali, dan ini sangat membantu banget loh Pak Agung. Terima kasih banyak. Ya, syukur kalau memang manfaatnya ada. Ya. Sekarang Oke. kita Ada yang banyak yang nanya nih Pak soal okay. layouting poster. Kita bacain aja satu-satu ya. Siapa dulu nih bacainnya? Ada dari kamu dari siapa? Dari Kak Belva Pamirma dari WJY. Pertanyaannya apa? Mas, nggak denger Mas. Bentar. Mas. Ya, coba saya ulangin ya Pak. Ya. Pak. Udah. Tadi kayaknya kejauhan dari mikrofonnya ini. Oke. Maaf Pak. Jadi dari Kak Belva Pamirma dari WJY, apakah setiap komposisi bisa masuk ke semua jenis poster? Misal, saya membuat poster persuasif dengan komposisi minimalis, poster informatif juga bisa begitu? Oke. Bisa. Poster persuasif juga bisa sistematis. Poster informatif juga bisa minimalis gitu. Kalau bisa mengaturnya. Misalkan begini nih, teman-teman tadi siapa Mas Belva yang ini ya, yang nanya. Ya, oke. Misalkan nih, berani, aku mau bikin poster informatif tapi ingin minimalis. Kenapa? Karena memang ini
karya yang aku tampilkan, karya yang aku hasilkan adalah karya arsitek yang minimalis. Jadi satu bidang besar itu saya hanya akan isi itu gede gitu, ya. Posisinya apa namanya, objeknya besar gitu ya, mendominasi ruang. Kemudian secara hierarkis teksnya kecil-kecil tapi hierarkis. Nah, kan nanti begini, apa Mas Belva ya, akhirnya ada kekhawatiran, oh nanti nggak kebaca dong yang kecil. Nah, nggak apa-apa. Saya maunya saya orang itu merasakan suasana yang tenang karena ini minimalis. Oleh karena itu warnanya juga simple, layoutnya juga simple, tapi dari simple itu orang penasaran akhirnya mendekat. Ya kan, itu persuasi kan, akhirnya mendekat, terbacalah tulisan-tulisan yang kecil-kecil. Jadi enggak semuanya bagian itu harus dilihat dalam satu titik gitu ya. Oh kalau dari sekian nanti nggak kelihatan dong. Tapi karena impresifnya si poster itu membuat orang jadi mendekat gitu ya. Baru mendekat diteliti lebih dalam lagi isinya. Kalau memang pesan soal rumah minimalis itu cocok dengan informasi yang dibutuhkan, cocok dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang yang melihat gitu. Pasti dia atau kemungkinan besar dia akan mendekat untuk mencari informasi lebih jauh. Bahkan nggak hanya di situ, informasinya bisa dikasih tag linknya. Kalau kita masih juga terlalu banyak, kita masih kurang terima gitu ya. Oh, kok banyak banget tulisannya. Kayak tadi itu, kayak yang Faber True Color, Faber Castell tadi ya, itu rumah, terus kemudian mineralis karya ini link ke hal tertentu, nanti bisa baca zaman sekarang link itu, atau malah dikasih QR code gitu ya. Begitu di scan langsung informasinya semuanya ada di handphone. Gitu. Bisa posternya ke sana kalau berani ya. Kalau berani. Karena sekarang kan ada fenomena gini deh. Aisas namanya. Jadi melihat sesuatu, melihat poster itu ada hukum Aisas sekarang. Apa itu Aisas? Pertama attention. Apa namanya? Menarik perhatian, ya. Yang pertama menarik, attention, perhatian. I-nya interest. Kemudian kita ada minat, I-nya interest, attention, interest. S yang pertama short. Karena tertarik dan minat, orang itu rela search ya, mencari, search ya, mencari tahu tentang itu, search. Terus A-nya apa? Action. Search, melakukan action, terus akhirnya kalau dia benar lagi puas dan cocok, cenderung share, membagi ke teman-temannya gitu ya. Aisas tuh gitu. Nah sekarang poster dimungkinkan dengan konsep Aisas tersebut gitu ya, sehingga layoutnya bisa simple misalkan gitu ya, tapi memang ya nanti perlu menjelaskan kepada dosennya, saya konsepnya begini, boleh enggak? Oh, enggak boleh karena terlalu terlalu jauh. Tampilkan aja biar orang melihat di situ udah selesai, ya itu caranya paling. Apalagi sekarang poster, kalau kita ini di media sosial sekarang, kalau semuanya ada kan kecil-kecil nih, rumit nih. Bikin satu yang menarik, objeknya orang akan ngezoom gitu kan, memperbesar ya, zoom gitu. Bisa digeser, zoom, bisa di slides ya, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Ya. Moga-moga menjawab pertanyaannya. Iya, Kalau saya semoga pribadi, saya bisa itu kita lakukan gitu. Ya. Oke.
Baik, Kak Belva sudah dijawab oleh Pak Agung pertanyaannya. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu ada dari Kak Belinda. Itu pertanyaannya dari prinsip-prinsip desain poster yang tadi sudah Bapak sebutkan, prinsip apa sih yang paling harus ditonjolkan? Terima kasih. Dari keempat tadi Prinsipnya mungkin ya Pak. ya lagi-lagi tergantung nih, tergantung prinsipnya itu perlu penekanan yang tematiknya kayak yang saya tadi ceritakan menjawab Mas Belpa tadi, itu penekanannya ke penekanan khususnya gitu ya. Jadi tergantung dari apa yang kita pilih, mana yang kita tonjolkan gitu. Tapi sejatinya itu semua yang ya prinsip itu ada semuanya di dalam sebuah poster. Tidak karena saya menceritakan maka poster ini saya contohin yang berbeda-beda. Ada empat prinsip ya, empat ini apa seolah-olah empat empat poster gitu. Padahal itu satu poster bisa memiliki empat prinsip gitu ya. Prinsip soal apa namanya keseimbangan, alur informasi, kesatuan dan daya tarik khusus itu idealnya ada di dalam sebuah poster, tidak berada pada empat poster yang saling terpisah gitu ya. Jadi satu poster itu ya harus memiliki keseimbangan, harus memiliki alur informasi. Alur informasi kan menciptakan keseimbangan ya, ya. Secara otomatis menciptakan keseimbangan. Jadi berpengaruh ke keseimbangan. Juga mempengaruhi kesatuan, unity. Dan akhirnya daya tarik. Tadi ketika saya berikan contoh yang baterai tadi, alurnya begitu, seimbang kanan kiri, tapi menjadi satu kesatuan karena ada diikat blok untuk gambar di atas, keterangan di bawah, kata-katanya atau foto packnya, kemudian daya tariknya kalau kita kasih cahaya lampu yang begini maka ada efek-efek seperti magis gitu ya, seperti horor gitu. Nah, ini satu kesatuan. Nah, mana pertanyaannya, mana yang harus ditonjolkan? Tergantung dari teriak-teriak ya. Ada misalkan gini, saya beri contoh Belinda main gitar, Kak Belva main drum, terus keyboard gitu ya. Itu kan ada di mana apa antara gitar dan keyboard itu untuk menekankan penekanan oh iya ya, teman-teman sebentar ya, teman-teman sebentar, ada ini sebentar, 1 menit ya, Oke Pak. 2 menit, 2 menit, 2 menit. Oke Ini ada oke.
Hadir Mbak, Pak. Ya, gimana, Za? Apa aja nih dapat nih sejauh ini nih? Jarang-jarang kan ada yang ngangkat. Halo, aku Oh, udah kembali. Tapi nggak apa-apa. halo Oke. Pak. Terusin, Oke, Pak. terusin kalau aku ngobrol. Aku dengerin. ikut rumpi. Nggak apa-apa, Pak. Terusnya. Gimana? Itu biasa apa tadi? Harus menandatanganin berita acara karena harus dikirim ke berbagai pihak katanya. Jadi terpaksa dianterin ke kamar. Sebetulnya mestinya meeting di ballroom, tapi karena udah terlanjur janji sama Mas Marcelino, ya udah aku diizinkan ngacir dulu ke kamar nih. Terima Oke. kasih aku sudah diluangkan waktunya. Tadi gitu ya. Terakhir aku menceritakan harus harmonis. Mana tadi kan pertanyaan mana yang utama gitu ya. Ya silahkan dipilih mana yang utama, tapi yang jelas jangan tabrakan gitu. Kalau lagi solo bass di band gitu ya, lagi bassnya solo bass, ya yang lainnya volumenya mengecil. Terus nanti solo drum, terus featuring gitar, lead gitar atau keyboard ya, yang lainnya membalance gitu. Keempat-empatnya punya peran yang sama penting dan saat apa harus dominan salah satu gitu. Ya, kalau memang temanya harus mengangkat soal ini arsitektur yang tahan gempa, maka yang diutamakan ya apanya nih, penekanan khususnya gitu. Tahan gempa itu seperti apa gitu. Yang lainnya tentu menjadi pertimbangan juga, tapi tidak sifatnya mendukung bangunan yang tahan gempa tersebut gitu. Oke, Kak Belinda, kira-kira gitu ya Kak ya? Iya, terima kasih Pak. Oke. Oke, kita lanjut deh ya. Ke pertanyaan selanjutnya nih, ada siapa nih? Ada dari Henry, dari Wajoye. Pertanyaannya. Pertanyaannya sebenarnya lalu adakah tips atau saran bagi kami yang kadang-kadang sulit untuk puas dalam Gimana tuh Pak? Oke, ini aku juga baca nih dari Bang Henry ya. Sebenarnya adakah acuan dalam menentukan desain poster yang kita buat sudah terbilang cukup? Lalu adakah tips atau saran bagi kami yang kadangkala sulit untuk puas dalam mendesain poster? Nah, ini dia nih. Menarik nih pertanyaannya nih. Kapan harus berhenti, kapan harus nambahin gitu ya. Ini memang sesuai dengan inilah fase-fase nih. Fase sebutlah umur gitu ya, yang paling alami nih. Kalau umur remaja dulu waktu kita SMP, SMA gitu kan, fase di mana kita masih mencari jati diri. Ya. Sehingga semuanya dicoba gitu. Semuanya dicoba. Nah, tadi fase itu biasanya fase yang ingin pancaroba, namanya fase pancaroba gitu ya. Fase transisi dari remaja menuju dewasa nih. Kalau teman-teman kan udah dewasa nih, udah kuliah ya, kedewasaannya makin matang gitu ya. Semua dicoba. Pada saat itu nggak masalah, nyoba segala hal. Tapi setelah beranjak dewasa, harus menentukan, cukup nih. Itu kalau saya lakukan kayak anak-anak aja, kan suka gitu ya kita ya. Kalau kamu kelakuannya kayak anak-anak aja gitu ya di situ. Nah, membuat desain poster tuh kayak gitulah kira-kira. Nah, sekarang kita fase yang menginjak dewasa, jadi ngeremnya ya itu tadi. Pertama, terpenuhi dulu. Ini aku membuat poster pertama nih.
tujuannya apa? Itu ya ditentukan dalam pikiran. Untuk mencapai tujuan itu, aku membuat strategi kreatif A gitu ya. Terus ditentukan, aku ingat nih kemarin prinsip-prinsip poster itu begini gitu ya. Terus ingat nih visualisasi itu ada apa namanya kriteria-kriteria seperti ini gitu ya. Itu coba dipakai, dipergunakan ketika membuat untuk mengukur cukup atau enggak gitu ya. Misalkan tadi jangan membuat gambar yang hanya sifatnya menghias gitu. Kalau waktu remaja dulu, kita cenderung pengen menghias semuanya, teriak-teriak, rame, ceria gitu ya. Nah sekarang aku mau bikin ini, oh cukup nih gitu. Nah intinya akhirnya adalah kedewasaan sikap kita ya. Teman-teman mulai belajar mengendalikan diri istilahnya ya, mengendalikan diri mana yang penting, mana yang suka. Nah, kalau waktu fase sebelumnya kita mendahulukan yang suka kan, yang kita suka kita dahuluin. Sekarang udah mulai fase beranjak ke mana yang penting kita dahuluin. Walaupun kadang-kadang nggak suka gitu, tapi ini penting. Jadi kepentingan itu didahulukan daripada yang suka gitu. Dalam membuat poster ya analoginya seperti itu gitu. Akhirnya pertama mungkin nggak puas, aduh pengen nambah ini, gatel banget pengen ngasih gambar Hello Kitty gitu di sebelah kanan gitu ya. Tapi lama-lama karena tadi inget apa Pak Agung nih, nggak boleh ngasih gambar yang nggak ada gunanya gitu ya. Hello Kitty kan ada gunanya biar lucu, padahal posternya nggak perlu lucu, posternya pengen menyampaikan pesan yang serius, kan jadi nanti salah arah gitu ya. Pertama memang kalau kita mengendalikan diri selalu ada noise pengen melabraknya, namanya juga masih jiwa muda ya, walaupun beranjak dewasa tapi kan masih jiwa muda, ada itu gelora-gelora ingin menabrak-nabrak itu. Nah itu dikendalikan, lama-lama kalau sering dilakukan itu berbanding lurus dengan tingkat kepuasan. Yang tadinya kalau masih belajar semakin banyak dikekang semakin banyak nggak puas kan gitu ya, betul nggak nih? Lama-lama kita sudah biasa nggak puas, lama-lama ketidakpuasan itu akan menjadi puas karena apa? Dikembalikan ke parameter tujuannya dan lain sebagainya. Jadi jawaban saya ini enaknya kalau ngomong soal poster tuh nggak ada satu jawaban yang benar nih. Kalau ini webinar fisika gitu, kalau saya jawab salah tuh rumusnya ya. Kalau poster tuh bisa macam-macam lah, nggak ada yang salah poster gitu ya. Tapi itu tadi saya analogikan aja gitu. Harus pinter-pinter mengendalikan ya dan menentukan indikator kepuasan itu dirubah. Yang dulu kepuasannya harus ditetapkan, jangan ditetapkan kepuasannya. Aku puas bila mana misalkan poster ini gini nah, gitu. Terus atau poster ini sesuai dengan tema, aku harus puas gitu. Caranya gimana? Dites. Setelah buat ini nanya ke teman, tadinya aku mau bikin konsep kontemporer gitu ya, kontemporer, postmodernism, postmodern gitu ya. Terus tanya ke 9 temennya nih, ketemu ini apa nih konsepnya? Postmodern itu. Udah ada 8 yang ngomong postmodern, satunya ngomong klasik misalkan. Aku harus puas ini, udah cukup puas nih gitu, karena ada indikator yang menyatakan pretestnya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nggak tahu Mas Henry ini menjawab apa enggak nih, pertanyaannya sulit nih untuk dijawab secara pasti, tapi aku ngeles ke sana ke sinilah gitu ya. Gimana Kak Henry, ada tanggapan nggak Kak? Atau sudah cukup? Udah.
Oh ya, oke. Oke, ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih banyak banget nih Pak yang nanya, kayaknya menarik banget berarti topiknya. Apa tuh dari Kak Kenia? Banyak itu menarik atau nggak jelas banget, jadi banyak yang tanya. Justru jelas menarik banget. Jangan Jadi ada yang angkat tema ini. iya, Eh, baca dari Kak Kenia. Ya, dari Kak Kenia nih, Pak. Apabila poster digunakan untuk presentasi desain arsitektur, maka layout atau desain poster yang berlebihan dapat membuat gambar arsitektur jadi kurang menonjol, atau justru membuat poster menarik untuk dilihat. Oke. Oke ya, bentar. Tadi kan ada ini ada hierarki pesan. Ya, kan gini, kalau saya balik dari hilirnya, dari ujungnya. Poster adalah bahasa untuk menyampaikan pesan, kan gitu ya. Bahasa seperti halnya saya ngomong ini menyampaikan pesan. Poster juga seperti halnya fungsinya seperti saya sedang ngomong ini. Dia adalah bahasa. Nah, sekarang ini Kak Kenia, yang ingin ditonjolkan apa? Apakah gambar arsitekturnya atau hiasannya? Nah, hierarkinya, Din. Kalau pengen menonjolkan arsitekturnya dong mestinya, tapi kalau biar lucu kita kasih tambahan-tambahan layoutnya, kita bikin. Akhirnya malah jadi noise. Noise itu apa ya? Gangguan. Noise ya, gangguan atau kebisingan ya, noise ya. Akhirnya malah mengurangi hierarki pesan yang utamanya adalah gambar arsitektur. Jadi kalaupun kita ini gambar arsitekturnya yang utama, kemudian dikasih gimmick-gimmick yang justru gimmicknya hurufnya, milih huruf tuh, anggaplah gitu ya, udah cukup terbaca, kasih gimmick yang tidak umum. Misalkan ya Arial mudah dibaca tapi sering banget digunakan untuk orang-orang nih atau Times New Roman. Aku cari yang terbaca tapi yang jarang dipakai orang, kan banyak tuh font. Atau saya ingin membuat hurufnya tadi kan fontnya itu harus mendukung tema. Gambar arsitekturnya konsepnya apa? Konsep misalkan apa namanya avant-garde atau konsep whatever lah, kita pelajarin karakteristik avant-garde seperti apa. Kita cari huruf yang karakternya begitu buat judul. Nah, itu jadi mendukung malah gitu. Jadi gambar utama didukung oleh berbagai unsur desain, elemen-elemen desain yang ada pada poster. Apa elemen desain itu? Ya, yang elemen desain itu ya ada huruf, ada warna, ada gambar, ya kan? Gitu. Gambar terdiri dari ilustrasi, dari foto, ya, dari diagram. Nah, itu yang saling mendukung gitu. Kira-kira begitu deh ininya. Jadi intinya utamakan pesannya mau bikin apa ini gitu. Pesannya yang paling utama karena poster adalah bahasa menyampaikan pesan. Jangan hiasannya, ya. Jangan pengen bagusnya, indahnya tapi malah salah indahnya gitu, malah nggak sesuai pesannya. Pesannya mau ngomong rumah yang kokoh, karena pengen indah dikasih warna yang centil-centil, jadi akhirnya nggak mendukung konsep rumah yang kokoh. Padahal posternya ini menyampaikan pesan ini adalah rumah yang kokoh gitu, karena tergoda oleh warna yang bagus, warna peach, warna pink, warna biru pastel, akhirnya jadi imut-imut, lucu sih, cuman nggak kokoh tapi funky gitu. Nah, itu hindari kalau bisa. Oke, begitu ya. Oke. Terus dua pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Ada dari Kak Delaya sama Calvin. Yang dari Kak Delaya dulu. Dari Kak Delaya ini, setiap orang tentu memiliki ciri khas dalam mendesain.
namun lama-kelamaan akan terlihat monoton. Bagaimana cara mengeksplorasi gaya desain agar tidak terkesan monoton? Nah, kalau dari yang Kak Alvin, dalam suatu prinsip desain itu terdapat istilah golden ratio. Terus pertanyaannya Oke. adalah, apakah golden ratio ini juga digunakan pada proses layouting? Jika iya, bagaimana pengaplikasian golden ratio pada proses layouting tersebut, gitu Pak? Oke, ya. Silahkan dijawab. Oke, aku mau jawab cewek dulu deh. Ya. Ini Kak Ladies Dela, first. Kak ladies first ya. Kak Delaya ini advance ini pertanyaannya nih ya. Advance, ya, tingkat tinggi nih gitu ya. Betul banget Kak. Saya sering jenuh kalau saya beda gitu. Yang jelas style itu setiap style ditentukan oleh style pribadi dan lingkungannya ya. Nah, itu nggak masalah, jangan dihapus-hapus. Jadilah diri kita sendiri gitu. Jadilah Kak Delaya gitu ya. Yang seleranya seperti apa? Jangan ikut-ikut Kak Stefanus misalkan atau Kak Belinda gitu. Jadilah dirinya sendiri karena memang otomatis jadi gitu. Nah, untuk mengatasi kejenuhannya apa? Adalah memperkaya wawasan yang nanti diadaptasi, dikombinasi antara selera dengan wawasan-wawasan nutrisi. Saya menyebut kalau teman-teman yang arsitek ini kan serumpun sama desain komunikasi visual ya, serumpun lah urusannya soal apa namanya desain perencangan. Jadi saya ke mahasiswa saya, kalian harus gaul, kamu harus gaul, kamu harus sering ke mall, kamu harus sering kadang-kadang ke desa-desa, ke kampung-kampung, supaya kamu tuh punya nutrisi visual. Karena desain komunikasi visual, jadi segala sesuatu itu anggaplah itu nutrisi yang akan membentuk kesehatan batinmu gitu ya, dan memperkaya gayamu gitu. Karena kamu sejatinya sudah punya gaya masing-masing, tapi gayamu ini yang sudah begitu nanti kalau sedang membuat poster yang harus bercerita tentang hedonisme, katakan gitu ya, yang hedonis gitu ya, padahal aku gayanya simpel nih. Mau nggak mau kalau didesain poster sebagai alat penyampai pesan, kan tetap harus ada pesan hedonisnya karena memang permintaan hedonis, maka ada negosiasi di situ. Negosiasi antara ego ciri khas kita atau kepentingan eh, tentang tujuan membuat poster itu dinegosiasikan gitu. Tentu setiap orang beda-beda walaupun sama-sama hedonis, hedonis saya sama hedonisnya eh, apa Delaya pasti beda. Karena saya udah punya style, Delaya punya style, tapi dua-duanya ngomong hedonis. Gitu. Nah itu perpaduan itu yang harus dikontrol gitu. Ya, kita nggak boleh egois kayak seniman. Seniman itu kan jadi karyanya merupakan ekspresi pribadi, ekspresi individu. Karyanya mengindividu, mempribadi, makin unik, nggak ada yang lainnya, makin itulah saya. Orang lain itu tinggal take it or leave it. Gitu. Kalau kita mendesain arsitek atau desain komunikasi visual, desain interior, produk desain, itu karyanya tidak semata-mata mempribadi. Saya memang punya gaya, tapi sebetulnya saya ini sedang menciptakan karya untuk memecahkan suatu persoalan yang sedang dihadapi orang lain gitu. Nah, itu negosiasinya di situ gitu ya. Tapi begini, sekarang ada fenomena yang menarik di dalam desain ya. Kalau di dunia saya nggak tahu di arsitek ya. Dulu orang desain grafis, desain komunikasi visual itu berkarya berdasarkan brief karena permintaan orang gitu. Tapi sekarang itu namanya graphic designer on brief.
Tapi sekarang ada desainer yang terindividualisasi. Begitu kuatnya ciri saya misalkan ya, maka orang kalau mau bikin yang sesuai ciri saya, dia pesennya ke saya gitu. Dia merekrut saya, mempercayakan produknya ke saya untuk saya branding misalkan. Karena dianggap branding dia cocok dengan saya gitu. Itu artinya saya karyanya terindividualisasi gitu. Dan sekarang mulai berkembang itu yang kuat-kuat gitu ya. Kayak arsitek juga begitu ya, ada ciri-cirinya kan. Kalau aku mau bikin begini ke siapa, kalau punya gaya gini ke siapa gitu kan. Itu karena kuatnya nih. Kalau ke Pak Gubernur saya, ke Ridwan Kamil, itu gayanya gitu. Maka kalau saya mau bikin masjid yang gayanya gitu, kayaknya ke Kang Emil deh gitu. Gitu, Mas. Jadi ada negosiasi gitu. Kira-kira demikian ya, Kak Delaya ya. Terus Kak Alvin, golden ratio, golden section ya ini ya. Ya dipakai tapi nggak kaku gitu. Kalau nggak kaku, tapi bahwasannya prinsip keseimbangan, balance kan itu ya, di mana point of view ya, di mana yang melingkar ini itu kepake sih. Itu nanti sebetulnya implikasinya ketika kita merancang poster ada yang namanya grid system. Grid ya, membagi grid. Lah kalau pengen aman, gridnya sesuai golden section gitu, golden ratio, kemudian diatur aja ininya, mau simetris asimetris tapi dikendalikan oleh grid system yang berbasis golden ratio itu gitu. Nggak tahu ini kata-kata saya abstrak nggak nih ya, memang harus praktek sih kalau yang pertanyaan terakhir ini. Pertanyaannya adalah apakah golden ratio ini juga digunakan pada proses layouting? Digunakan, tapi tidak kayak kita menggunakan rumus kimia atau rumus matematika atau rumus fisika. Namanya itu sebagai guidance gitu, sebagai panduan gitu. Kalau apa ya? Kalau jalan itu, kalau rumus itu kayak jembatan Shirotol Mustaqim, rambut dibelah 7 itu loh. Kalau nggak ke situ kita jatuh ke neraka gitu. Nah kalau itu rumus. Kalau guidance itu kayak koridor. Koridor itu apa ya? Ya koridor lah, menyambung dari satu bangunan ke bangunan lain ada koridor. Nah kita masih bisa ke kanan, ke kiri. Asal jangan keluar koridor. Keluar koridor kena peringatan. Dilarang menginjak rumput. Nanti kan gitu ya. Jadi jalannya boleh belok-belok tapi sepanjang di koridor itu. Nah itu memanfaatkan golden ratio itu di situ gitu. Oke, itu kira-kira silahkan dibayangkan sendiri, ngerti apa enggak, diimajinasikan kata-kata saya nih ya. Ngerti Pak, kita. Oke. Terus karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka kita tutup ya sesi tanya jawabnya. Semoga semua pertanyaannya terjawab dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus sekarang ya sekarang apa nih? Sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu nih. Apa tuh? Jadi kita bakal bacain. Tadi kan di awal kita udah janji bakal ngasih hadiah bagi pertanyaan terbaik. Jadi kita bakal bacain siapa nih yang menang kira-kira Ki? Ya, jadi ada 5 pemenang, 5 pertanyaan terbaik. Yang pertama ada Kak Belva Pamirma. Terus yang kedua ada Kak Belinda Olivia. Yang ketiga ada Kak Henry, yang keempat ada Kak Delaya Kinanti, dan yang terakhir Kak Alvin. Oke, selamat ya Kak. Nanti untuk lebih spesifiknya nanti dihubungin sama panitia setelah acara ini ya. Oke, terus jadi makasih banget Pak Agung atas waktunya sudah meluangkan waktunya di hari-hari yang sibuk. Buktinya tadi hektik banget dengan ini itu. Oke, aku maaf ya teman-teman ya. Ya, kita juga minta maaf Pak selaku MC, selaku panitia yang di belakang layar. Kita mau ucapkan terima kasih juga buat teman-teman atas antusiasnya ya udah datang, udah hadir sampai akhir. Terima kasih banget, aku mengapresiasi banget. Terus? Ya, tadi kan udah diawali dengan doa, jadi ada baiknya kita akhiri juga dengan doa. Kami persilakan yang
Ya teman-teman, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun acara kami. Kami mohon ampun jika kami kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami sendiri. Kami juga mohon ampun atas kekurangan yang terjadi dalam pertemuan ini. Berkatilah semua saudara yang terlibat dalam pelaksanaan pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini sungguh berguna dan bermanfaat bagi kami semua. Doa yang kurang sempurna ini kami aturkan padamu melalui Yesus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Aku pamit ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. pamit. Yuk, sehat Terima kasih, Pak semua. Agung. Sehat semua ya. Oke. Amin. Ya, dari Saya Darian. saya Ocha. Pamit undur diri. Sampai jumpa.